Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-284. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udkuru salata ala Nabi Muhammad. Kita sekarang dengan kitab At-Targhib wa Tarhibnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. At-targhibu fi sadaqatil mar'ati fi min mali zawjiha wa tarhibiha minha idza lam ya'dhan. Himbauan bagi seorang istri untuk bisa bersedekah dengan harta suaminya, karena biasa yang cari duit adalah suami. Berarti yang dibahas harta suami bukan harta istri ini. Maksudnya apakah boleh, ini pertanyaan, apakah boleh seorang istri berderma, bersedekah dengan harta suami? Ini akan pertanyaan. Wa tarhibha, dan peringatan, ancaman bagi seorang wanita, minha, daripada bersedekah idza lam ya'dzan, kalau suaminya tidak mengizinkan. Dari judul saja sudah kita pahami bahwasanya seorang wanita itu bersedekah adalah kalau ada izin dari suami. Kalau tidak ada izin tidak boleh karena bukan duitmu. Tapi ini juga tidak boleh salah paham berlebihan. Kalau duitmu sendiri, wahai para wanita, ya boleh dong. Sebab kadang ada pertanyaan. Seorang perempuan bertanya kepada kami, Buya, saya punya gaji sendiri. Apakah boleh saya ngasih duit kepada ibu saya sendiri? Tanpa sepengetahuan sang suami. Ya kita tanya, itu duit siapa ibu? Duit saya. Kalau duitmu sendiri kau berikan siapa saja boleh. Apalagi diberikan pada ibumu sendiri. Karena duitmu. Yang nggak boleh adalah duit suamimu. Ada suami yang ada sedikit ya ngaturnya berlebihan, tidak mengajari istri yang baik, sudah membantu istrinya untuk bersedekah ke mertuanya juga enggak, malah istrinya dilarang kalau lagi membantu ibunya sendiri kepada mertuanya sang suami tadi, dilarang padahal dari duitnya sendiri. Kebablasan memahami sabda Nabi ini, enggak boleh, biarpun duitmu sendiri harus izin dari suami. Wah, ini pasti suami yang paling pelit di dunia dan di akhirat itu. Itu paling pelit sekali itu. Sampai kenapa? Mau duitnya sang istri sendiri kok. Ya suka-suka dong. Dia mau diberikan ke siapa saja. Bahkan nggak pakai syarat apapun. Kalau suami kalau bersedekah masih ada syaratnya. Ada aturannya. Syaratnya apa? Keluarga dipenuhi dulu dan nafkahnya. Kalau istri nggak ada pertanyaan, saya mau bersedekah dengan duit saya. Nggak ada pertanyaan, apakah suamimu sudah kau kasih nafkah? Nggak ada. Langsung saja bisa. Tapi seorang suami di saat mau bersedekah ditanya, apakah keluargamu sudah kau nafkahi penuh cukup? Harus begitu. Selagi belum, tidak perlu bersedekah. Sedekahlah kepada keluargamu, itu adalah lebih bagus. Jangan sampai anak istrinya kelaparan. Baik, kemudian di sini seorang istri bersedekah dari harta sang suami. Ada dua hadis. Pertama bunyinya agar jadi para ulama itu di saat mencetuskan hukum itu membaca hadis itu sempurna, bukan satu-satu. Kalau satu-satu keblinger nanti. Sehingga muridnya Imam Malik pernah bercerita bahwasanya al-ahaditsu, mengatakan al-ahaditsu tapi madhillatun illa indal fuqaha. Hadis Nabi itu menyesatkan, bukan hadisnya ya. Maksudnya illa indal fuqaha'i, kecuali melalui pemahamannya orang ahli fikih yang ngerti ilmu. Makanya kalau ada orang hari ini sok dikiri ke hadis banyak kesesat. Sebab memahami hadis Nabi itu ada perangkat-perangkat ilmunya. Bukan sekedar hadis dibaca langsung dijelaskan begitu, enggak. Untuk memahami Quran hadis sendiri mulai dari perangkat bahasa itu sendiri, dengan paham bahasa Arab dengan cabang-cabangnya. Bahasa Arabnya itu ada cabang-cabangnya. Memahami bahasa Arab. Kemudian ada memahami ilmu
ilmu istimbat yang sering disebut dengan ilmu usul fikih dan seterusnya. Ilmu istimbat. Jadi nggak gampang. Makanya kalau dikit-dikit orang kembali hadis Nabi, kalau dia tidak mengambil perkataan para ulama, dia akan tersesat. Sehingga kembali kepada hadis Nabi, seperti yang disuruhkan oleh para a'immah. Bagaimana arti kembali kepada hadis Nabi, kepada Quran dan hadis Nabi itu? Kembalilah engkau kepada Al-Quran, hadis dan hadis Nabi melalui cara dan berfikirnya para ulama. Bukan cara berfikirmu sendiri, diri kita yang lemah ini. Bukan. Ya jalan yang telah dibuat oleh para ulama itu kita ikuti. Sehingga kalau kita simpulkan begini, pendapat para a'immah, khususnya a'immah al-arba'ah, imam 4 itu, di saat mencetuskan hukum A, B, C, D ini, semuanya kembali kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Maka tidak usahlah hari ini perlu soal, kita tidak perlu perkataan Imam Syafi'i, kita langsung pada Quran hadis Nabi. Tidak ada manusia lebih sombong dari dia. Memang Imam Syafi'i tidak kenal hadis Nabi. Maka hati-hati hari ini, sok menyandingkan perkataan Imam Syafi'i dengan hadis Nabi. Ini perkataan Syafi'i, ini perkataan Rasulullah, mana lebih kau utamakan? Innalillah. Imam Syafi'i memahami perkataan baginda Nabi. Ulama Imam Ahmad pun demikian. Sehingga kadang satu hadis Nabi itu bisa difahami berbeda oleh para ulama. Satu hadis Nabi. Kenapa? Lah kita ini nggak ngerti perbedaan bahkan. Sok mau lebih tahu. Misalnya ada masalah aurat. Nih. Banyak contoh aurat. Hadis tentang aurat itu kisahnya Sayyidina Usamah itu jadi imam. Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah itu jadi imam. Dia masih anak kecil. Kemudian satu terlihat auratnya. Sampai ditegur kok. Kenapa kok ayahnya tidak menutupi auratnya ini? Tapi sholat tetap sah dan jadi imam dia. Katanya ulama madhab Syafi'i melihat hadis ini, diambil hadis ini sebagai hujjah. Dan ulama madhab Malik juga mengambil hujjah ini, hadis ini sebagai hujjah. Cuman cara pandangnya beda. Madhab Syafi'i melihat anak tamyiz boleh jadi imam. Sementara sebagian madhab belum mengizinkan. Tapi Imam Malik melihat dari sisi bagaimana kalau orang lagi melakukan sholat lalu kesingkap auratnya, kalau madhab kita kan langsung tidak sah. Sehingga sebagian dari pemahaman yang dihadirkan madhab Maliki adalah sholat tetap sah, tapi kalau sengaja dosa. Nah ini kan perbedaan. Atau misalnya, mohon maaf ini, pas pada hadis. Ada hadis Nabi, sahih. Zakatul janin, zakatu ummihi. Zakatul janin, zakatu. Jadi kalau Anda nyembelih kambing, di dalamnya ada perutnya. Di dalamnya ada perutnya. Zakatul janin, zakatu ummihi. Jadi janin yang di dalam perutnya ini, bagaimana wajib sembelih? Enggak. Sudah sembelih ini ternyata mati. Itu kan enak, itu kan empuk banget kan begitu. Daging full itu. Boleh enggak kita makan? Ternyata Nabi bersabda, zakatul janin, zakatu ummihi. Madhab Imam Syafi'i mengatakan, boleh. Kenapa? Karena bunyinya hadis zakatul janin, zakatu ummi. Adapun sembelihan bayi ini adalah sembelihannya zakatu ummi, sembelihan ibunya. Asalkan ibunya sudah disembelih, kemudian di dalam perutnya sudah mati, maka dia ikut sembelihan ibunya, halal. Abu Hanifah beda. Rupanya beda mengikrobi. Ikrobi itu mengasih harokat. Dan itu dinukil oleh para imam mereka. Mereka menyebut zakatul janin, zakata ummihi. Loh, di fathah jadi beda. Apalagi disebut juga orang yang memudahkan. Memudahkannya juga pakai rambu-rambu, bukan seenaknya sendiri. Hanya beda syaratnya lebih. Kalau kami menggambarkan syaratnya menurut Imam Bukhari lebih ketat di dalam mentaskhih hadis. Sehingga di dalam urutan hadis-hadis sahih itu yang paling hebat, kelas tinggi adalah Imam Bukhari. Kenapa? Ketat syaratnya. Syarat umumnya sama. Hadis akan disebut sebagai hadis sahih adalah hadis yang ada itisal sanad. Sanadnya sambung.
adalatul rawi, dhabtur rawi. Itu kan ada musyudud wal illah. Ini syarat-syarat dalam hadis. Ittisal rawi saja. Sambungnya rawi ini sebagai contoh saja. Karena di sini ada dua hadis itu kayak bertentangan begitu loh. Bagaimana para ulama memahaminya kan? Sambungnya sanad, sambung sanad itu antara guru dengan murid betul-betul mengambil, meriwayatkan. Saya mengambil dari guru saya, benar, berarti sanadnya sambung. Tapi kalau kita tidak ketemu dengan siapa tokoh besar yang ada di sini misalnya, Syekh Fulan. Tapi kita tidak pernah ketemu. Tapi tiba-tiba saya ngomong rawaitu an, saya berbohong. Tidak sambung sanadnya ini. Kenapa? Ini tidak sambung karena saya tidak ngambil langsung. Atau nanti ada orang yang saya jatuhkan karena saya merasa tidak bangga dengan guru saya ingin lompat. Jadi langsung roh itu saya meriwayatkan dari, padahal bukan guru saya, gurunya guru saya. Saya buang guru saya. Maka kalau tidak sambung syaratnya, hadis tidak dianggap sahih. Mohon maaf ini. Jadi harus mata rantainya sambung. Saya ketemu guru, guru ketemu gurunya, guru ketemu. Nah, di dalam urusan mentasih hadis sebagai muqaddimah singkat saja ini, Imam Bukhari mensyaratkan disebut sebagai sanad bisa adalah yang pertama adalah ittisal sanad, sambungnya sanad antara guru dengan murid, sambung itu adalah disyaratkan adalah bertemu dengan benar, bertemu ada bukti telah bertemu antara guru dengan murid. Kalau seorang mengatakan aku meriwayatkan dari guruku, harus pernah bertemu dengan benar. Atau disebut dengan ya sanad hakikat bertemu. Tapi kalau mazhab Imam Muslim, tidak harus seperti itu. Yang penting imkanul liqa. Imkan, mungkin. Asalkan satu kampung, satu masa. Umumnya kalau para penuntut ilmu pasti ketemu. Kalau satu kampung, satu masa. Ini pernah si A hidup pada masanya. Masa gurunya. Satu masa dan hidup satu kampung, maka kesimpulan kita apa? Kalau seandainya ngomong saya telah bertemu, misalnya dia ada seorang alim yang ada di sini, Syekh Fulan begitu. Kami pernah satu masa di sini, dan kampungnya sama, tapi kan tidak ketemu. Tapi kan belum ada bukti ketemu, tapi dengan kampung yang sama, masa yang sama, kampung kan kecil bisa dijangkau. Apalagi di kalangan ulama itu biasa ketemu di majelis-majelis. Maka menurut Imam Muslim cukup. Sehingga dikatakan sahih menurut Imam Muslim, kata Imam Bukhari, entar dulu dong. Harus ada pembuktian lah. Sehingga ini menjadi sedikit perbedaan, sehingga sahih menurut Bukhari tidak sahih. Sahih menurut Muslim, Imam Muslim tidak sahih menurut ini. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Banyak hadis. Sehingga ada orang mendengar hadis langsung diamalkan, ditertawakan oleh para ulama. Itu hadis hukumnya sudah dihapus sama hadis lain. Kita masuk ini. Makanya ini satu rambu-rambu, bahasanya ilmu itu harus dong. Jangan dikit-dikit kitabullah, mengajar hadis, qala Rasulullah langsung diterjemahkan dengan akalnya sendiri. Apalagi berkenaan dengan hukum fikih, dia tidak paham. Coba baca hadis ini. An Amr bin Shu'aib, an abihi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Ajib ya, meriwayatkannya, aku meriwayatkan dari ayahku dan dari kakekku. Ayahku dari kakekku. Kakekku dari ayahnya. Wah, cakep. Nah, ini dari ayahnya, dari kakeknya. Anin Nabi, dari baginda Nabi SAW. Bunyinya begini. Idza tasaddaqatil mar'atu. Jika seorang perempuan bersedekah min baiti zawjiha, di rumah suaminya, tentunya dari harta suaminya maksudnya. Kana laha ajruha, maka bagi perempuan ini akan mendapatkan pahalanya khusus untuk perempuan. Wali zawjiha, suaminya juga dapat. Mithlu, seperti dzalika, juga. Seperti itu juga. Jadi kalau misalnya seorang istri ngambil duit suaminya 5 juta, sedekahkan ke pondok. Istri dapat pahala 5 juta, suaminya juga dapat pahala 5 juta. Utuh, dua-duanya dapat. La yanqusu kullu wahidin minhuma, enggak akan kurang. Min ajri sahibihi, tidak akan kurang dari pahala masing-masing. Syai'an sesuatu pun. Istri yang full 5 juta, padahal cuma 5 juta. Hanya karena mengeluarkan istrinya full dapat pahala 5 juta, suaminya full dapat pahala 5 juta, enggak ada kurang. Lahu bima kasaba, suaminya mendapatkan pahala karena dia yang kerja. Walaha bima anfaqat, istrinya mendapatkan pahala karena sedekah. Dengar hadis ini pulang langsung jebol itu tabungan suaminya.
sedekah nih. Ini utamaan bang. Bawa hadis ini. Yang lain ditutup. Ayo berabe ada ini. Suaminya nggak bisa berhujah, kenapa? Iya, qala Rasulullah. Nah ini salah paham kan repot. Tak-taunya suami, Neng, yang anunya pada di mana ini? Duitnya. Duh, saya kemarin dapat hadis Nabi bang. Bayangkan kita cuma sedekah 5 juta, abang dapat 5, saya dapat 5, full lagi. Nah ini kan repot. Nah, begini namanya, baca hadis jangan sepotong hadis langsung diamalkan. Para ulama di saat mencetuskan satu hukum itu dijajar semua hadis yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut. Setelah dijajar dan sebagainya, ada ini kebenaran bagaimana bertentangan atau tidak dan sebagainya. Kemudian disimpulkan. Nah ini dari 2 hadis ini sudah disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam judulnya. Dari judulnya sudah paham. Rawahu Tirmidzi, hadis hasan. Martabat hadis hasan ada hadis, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada masalah hasan itu bawahnya sahih. Biasanya karena dhabatnya dalam urusan ilmu hadis adalah hafalannya dianggap kurang dan sebagainya. Nah, hadis diterima, termasuk hadis yang makbul yang bisa diterima, hadis hasan. Dipakai hujjah di dalam urusan fikih. Baik, ini hadis seperti itu. Seorang istri pulang ke rumah langsung, wah, jebol. Ini kan tidak ada izin, tidak apa-apa, langsung sedekah kan? Kan begitu. Ternyata ada rambu-rambunya di sini. Wa an Abi Umamah, ana hadis selanjutnya. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan seorang muhaddits saja, juga seorang faqih. Beliau tahu kalau bawa hadis ini bisa berabe nanti. Langsung hadis berikutnya disodorkan. An Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, fi khutbatihi, di khutbahnya ama hajjatil wada, waktu haji wada. La tunfiqum ra'atun, tidak boleh seorang perempuan mendermakan syai'an sesuatu. Nah, min baiti zawjiha, dari rumah suaminya, illa biizni zawjiha, kecuali dapat izin. Ini orang yang tidak pakai ilmu istimbat langsung ngambil yang pertama langsung berderma. Atau yang lainnya yang tidak ngerti bagaimana ilmu istimbat malah mengatakan ini hadis kok bertentangan, ini nyuruh, ini kok melarang, ini nyuruh, ini melarang. Ini gimana sih kok Nabi pelin-pelan bisa saja ngomong begitu. Nah ini adalah kesalahan, makanya bahaya sekali orang sok kembali Quran hadis. Sebetulnya paling enak kalau orang dikit-dikit kembali ke hadis, ini paling anjib itu kalau orang begitu diajak duduk mandi saja tentang hadis itu ditanya dari mana kau mentasih hadis ini, saya mentasih. Apakah kau sudah tahu hadis yang lain yang serupa dengan ini dan sebagainya, kita tanya apa kata ulama. Ini adalah termasuk cara lemah berpikir kalau dikit-dikit langsung kepada hadis Nabi, bukan kepada ulama yang memahami hadis Nabi. Bahkan madillatun, kata Ibnu Wahab murid Imam Malik, Ibnu kata madillatun, menyesatkan kecuali bagi orang ahli ilmu. Maka membaca hadis itu ada bimbingannya. Apalagi hadis begini ini, makanya sebetulnya mengajar hadis ini bagi kami adalah paling susah karena tidak ada keterangan fikihnya. Kami harus memasuki bab-bab fikih. Ini mengajar hadis begini betul-betul ya susah, berat. Kalau bacanya enak pakai terjemahan, ada ini terjemahan, ada terjemahan enak. Bukan itu. Tapi kita harus masukkan pembahasan fikih di dalamnya supaya tidak kepleset. Tapi kelihatannya gampang ya, hadis Nabi kalau Rasulullah langsung hatam dapat 15 hadis, 20 hadis ini. Oh, itu membaca hadis, memahami beda. Kila ya Rasulullah, kemudian para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, walat ta'am, ngasih makanan juga, di rumah ada makanan. Iya, ngasih makanan juga. Bahkan dzalika afdalu amwalina. Makanan-makanan itu adalah paling utama daripada harta. Karena makanan yang ada di rumah kita itu adalah makanan yang manfaatnya sangat dekat kepada kita di rumah. Emas nanti jualan dulu, ya kan? Makanan sebentar lagi lapar. Jadi makanan termasuk adalah harta yang paling bagus. Harta juga, maka nggak boleh seorang istri main mengeluarkan makanan yang ada di rumah suaminya jika itu milik suaminya. Rawahu Tirmidzi. Qala hadis hasan. Riwayat Imam Tirmidzi. Nah, kemudian para ulama mengumpulkan dan dikumpulkan hadis-hadis yang lainnya sehingga menjadi sebuah kesimpulan bahwa sangat bagus seorang istri mengeluarkan harta suaminya dengan izin. Izin di sini ada dua. Izin terang-terangan dan izin kebiasaan.
Artinya tidak harus izin semuanya. Kalau ngerti suaminya sudah, kita ngomong, kalau makanan-makanan gimana bang? Sudah jangan sampai membazir loh ya. Kalau sudah lebih langsung dibagi aja. Nah, aku sudah ngomong begitu kan sudah. Atau kita, bang, makanan daripada lebih dibagi aja bang ya. Oh iya, iya, nah, betul, daripada membazir. Nah, sudah itu sudah paham bahasanya suaminya tidak senang kalau ada makanan membazir. Sehingga besok kalau sudah ada makan lebih dibagi gak ada masalah. Karena sudah ada izinnya biarpun tidak terang-terangan. Karena makanan yang akan busuk misalnya segera dibagi. Bukan mobil kan, bukan emas 1 kilo, bukan. Jadi ada izin itu tidak pakai langsung, tapi cukup dengan kebiasaannya pasti mengizinkan. Kecuali ketemu suami yang super pelit. Super pelit, super dengki sama tetangga. Mending busuk daripada dikasih tetangga. Waduh, busuk hatinya memang. Adalah orang mending busuk daripada kasih tetangga. Siapa? Si busuk hati. Mending busuk ada. Baik, kemudian. Nah, kalau ingin memberi harus dapat izin. Nah, di saat seorang istri meminta izin kepada suami, nah, sampai mendapatkan pahala juga, kenapa? Mungkin suaminya sebetulnya orang dermawan, karena kesibukannya di luar bekerja, tidak ngerti kebutuhan tetangga, orang yang ada di kiri kanannya. Istrinya yang berinteraksi atau ada orang datang punya hajat. Istrinya menyampaikan, abang ada orang punya hajat ini bagaimana? Ya sudah kasih. Maka sang istri mendapatkan pahala sama karena mengajak suaminya untuk melakukan kebaikan. Ini sebagai contoh istri yang benar. Dan hendaknya Anda menjadi istri kayak begini ini. Merayu suami untuk pandai berderma. Cuman di alam nyata ini subhanallah, memang tidak semua wanita kayak mereka. Ada wanita nasibnya buruk. Ada seorang suami itu kalau bersedekah itu takut menyembunyikan dari istrinya. Kenapa? Pasti dilarang sama istri saya. Mau bantu masjid nggak boleh, nyata fakir nggak boleh. Waduh, istrinya yang melarang padahal duit suami. Kayaknya salah pilih dia. Nemu di mana perempuan macam itu? Sampai suami betul, dia sedekah nggak mau kasih tahu sama istrinya. Diam-diam. Karena pasti melarang suaminya, istrinya itu. Padahal bukan hal besar. Alangkah indahnya. Makanya kita menemukan di sini adalah perkumpulan mulia, subhanallah. Ini para sesepuh, perjuang-perjuang. Kompak. Kalau suaminya ngasih sesuatu, kedengaran istrinya ditegur. Bang, kok cuman begitu? Ah ini, dahsyat. Ini adalah kekompakan suami istri yang kita temui di antara para pejuang-pejuang kekasih Allah yang kita temui di sini, subhanallah. Misalnya suaminya membantu 100 juta. Istrinya bilang, bang kurang dan di rumah masih ada, tambah lagi deh. Jadi suami istri yang dahsyat ya begitu. Istri yang merayu suaminya untuk melakukan kebaikan. Dan rayuan istri dahsyat. Mungkin suami tadi masih mikir mau bangun masjid, mau pondok. Ntar. Tapi istri yang dahsyat memberikan motivasi. Jadilah Anda wanita seperti disebutkan dalam hadis ini. Menjadikan suaminya bersedekah, maka dia pun tidak usah pakai kerja. Tinggal mengeluarkan bukan duitnya juga, duit suami, maka dia mendapatkan pahala. Ini adalah tentang bagaimana cara berderma. Wahai istri, tolong jangan Anda sedekah seenaknya tanpa sepengetahuan, tanpa izin sang suami. Tidak boleh. Tapi setiap hari Anda harus pandai merayu suami agar mereka pandai berderma. Kenapa? Beraninya suami berderma karena adalah keberanian istri. Sebab biasanya membayang-bayangi takut masa depan itu istri, bang. Kita akan punya anak. Kita akan punya masa depan. Anak kita mau kuliah. Ini kadang-kadang istri itu suaranya begitu tuh pelan, pakai membisikkan dan pakai senyum lagi. Tapi berat bagi suami, benar juga ya. Sehingga suami menjadi pelit-lit gara-gara istri macam itu. Karena setiap mau berderma sang istri selalu berkata, abang jangan banyak-banyak juga lah bang. Kan kita punya anak masa depan. Anak kita kan bukan hidup hari ini toh. Besok kan juga ada, mau sekolah. Dia lupa bahwasanya rezeki Allah juga besok dikasih juga. Cuman begitulah ada. Tolong ini. Dan pada akhirnya kami himbau tolong menolong dalam kebaikan. Sehingga para ulama mengatakan bukan di sini saja. Kebalikannya juga sama pada akhirnya nanti. Seorang suami memotivasi istrinya. Bisa jadi istrinya kaya raya. Dia suami soleh baik. Wanita istrinya adalah dia seorang laki-laki biasa. Secara harta tidak banyak. Tapi kebetulan nasibnya dia punya istri kaya yang nggak kira-kira. Mungkin. Dan seorang suami selalu menghimbau kepada istrinya agar melakukan kebaikan.
Maka beruntunglah sang istri, dia punya suami hebat. Suami ini betul-betul penyelamat bagi istri tersebut. Sang istri mendapatkan pahala, suami juga mendapatkan pahala. Nah, ini perlu hal yang semacam ini. Tolong menolong di dalam kebaikan. Baik, ini hadis tentang sedekahnya seorang istri. Kemudian ada, ini tentang sedekahnya seorang istri dari harta suami. Kalau misalnya ngasih uang 2.000, 3.000 fakir, enggak pakai izin karena masa itu sudah biasa boleh. Ini adalah tentunya yang sangat berarti bagi sang suami atau sekiranya suami tahu pasti marah, itu enggak boleh. Dan Anda sudah bisa ngira-ngira. Nah, seorang istri pasti karena kedekatan dengan suami pasti bisa ngira-ngira. Tapi bagaimana kalau ketemu dengan suami yang pelit-pelit? Ada pada zaman Nabi seorang. Ada namanya Abu Sufyan tuh ngadu, istri yang ngadu. Ya Rasulullah, saya punya suami itu Masya Allah pelit-pelit. Kelitnya luar biasa. Sampai nafkah nggak diperhatikan nafkah untuk anak istrinya. Nabi memberikan keadilan. Selagi masih di bawah naungannya, nah ini. Sebagai seorang istri jangan Anda, saya kalau menyontohkan Anda berarti suami Anda pelit, nggak enak saya. Anda boleh ngambil, berarti kan suami Anda pelit nanti ya. Seorang istri tersebut boleh ngambil dari harta suaminya tanpa izin. Untuk kebutuhan dirinya dan anaknya tentunya secukupnya. Sampai Nabi, khudhi. Ambillah wahai perempuan min malihi dari harta suami. Nah, bil ma'ruf, tapi ma'ruf itu adalah dengan cara yang baik dan dimaknai juga sesuai dengan uruf. Umumnya kebutuhan perempuan wanita di kampungmu itu berapa sih sehari? Itu loh, bukan langsung niru gayanya, wah anak menteri gitu, bukan. Langsung dihabisin hari itu, enggak. Bil uruf, bil ma'ruf bisa dimaknai bil uruf. Umumnya berapa? Untuk anak-anak umumnya berapa? Sekolahnya di mana? Jangan bicara tentang sekolah yang harganya setiap bulan berapa puluh juta, bukan itu. Umumnya di kampungmu berapa? Ambil untuk nafkahmu dan nafkah anakmu. Khudhi mimmalihi. Ambil dari harta suamimu. Bil ma'rufi ma yakfiki, yang mencukupimu. Wa yakfi baniki, dan yang mencukupi anak-anakmu. Hadis Bukhari Muslim ini. Jadi boleh kamu ambil tanpa izin. Karena kalau izin pun tidak dikasih karena suami pelit. Masya Allah, tidak tahu apakah ada manusia begini. Ternyata ada pada zaman Nabi. Ya, setelah itu dididik oleh Nabi juga, pada akhirnya jaga dermawan. Nah, nggak boleh seenaknya. Akhirnya kesempatan, wah suami saya pelit bu ya, mending tak ambil, kan boleh mengambil, beli gelang, kalung. Nah ini enggak. Termasuk nafkah yang mencakup urusan untuk menutup aurat, membeli baju yang wajar. Umumnya wanita di kampung pakai baju kayak apa, kapan belinya, itu yang ditiru. Bukan gaya pemboros, bukan. Harus adil, boleh mengambil. Nah ini ada. Kalau ketemu suami pelit. Nah, ini adalah ada aturan-aturan di dalam mengambil harta suami. Jangan seenaknya sendiri. Kadang-kadang bahasa itu diyakini betul. Harta suami, harta istri, harta pribadi. Betul ya? Harta suami, harta istri, ya harta istri ini. Ya memang betul lah, harta istri adalah harta istri. Itu enaknya dari istri. Ada istri kalau punya kekayaan sebanyak apapun milik istri. Harta suami ada bagiannya milik istri, bukan harta istri. Yaitu untuk nafkah. Bukan langsung harta suami, harta istri. Wah, langsung bagi dua, gono gini, dan sebagainya. Nah ini. Tidak ada di dalam Islam seperti itu. Yang ada keadilan. Seorang istri yang punya kekayaan, dia dia berhak mempertahankan kekayaannya. Ya, karena hidup. Bisa saja nanti ada perpisahan, suaminya meninggal. Kemudian satu paralon yang dipakai apalagi untuk wudhu dan sholat, belajar, menuntut ilmu. Maka kelihatannya yang itu lihat, kalau sekarang masih hidup, yang sudah meninggal dunia dia akan menemukan semua pahalanya. Karena di air membuat paralon, makanya yuk nanti setelah ini akan budaya bagaimana membuat sumur di daerah-daerah yang air susah. Khususnya ada hubungannya dengan tempat ibadah yang bisa difungsikan untuk ibadah dan untuk kehidupan dan seterusnya. Nanti insya Allah kita baca hadisnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mari. Bismillah. Mari kita tutup dengan doa.
Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan. Di diri kami, di keluarga kami, di masyarakat kami, di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami ya Allah, berikan kasih sayangmu dan ampuni dan angkat derajat mereka. Dan kami mohon ya Allah, Ramadan dekat, sampaikan kami kepada bulan mulia Ramadan. Dan jadikan kami hamba-hamba yang beruntung di bulan Ramadan. Dengan pahala berlipat ganda dan pengampunan darimu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Amanat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Kami mohon berikan kepada kami kekuatan untuk mendidik mereka. Ya Allah, kekuatan membimbing mereka. Hingga sampai kepada kejayaan sejati, kejayaan sesungguhnya di dunia hingga kelak di surga. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauh dari menfitnah dan difitnah. Jauh dari menfitnah dan difitnah. Dan jauhkan kami ya Allah dari kezaliman, dari berbuat zalim dan dizalimi. Dan jauhkan kami dari dengki, benci, dendam kepada sesama kami, ganti dengan cinta ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia ya Allah. Ampuni mereka, jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang saling tolong menolong dalam kebaikan ya Allah. Tolong menolong dalam kebaikan ya Allah. Tolong menolong dalam menghentikan kemungkaran. Kami rindu itu ya Allah. Di rumah kami, keluarga kami ya Allah. Masyarakat kami ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami ya Allah, kirimkan kepada kami ya Allah hambamu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Engkau maha kuasa untuk itu. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Pilih kami untuk menjadi pejuang kekasihmu Nabi Muhammad di tempat ini ya Allah. Dan berikan kekuatan dan kemudahan untuk berjuang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari meninggalkan puasa Ramadan, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari riba, jauhkan kami dari zina, jauhkan kami dari segala hal yang kau murkai ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah melakukan kehinaan itu, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan bencikan kepada kehinaan itu, ganti dengan kebaikan, ganti dengan kemuliaan. Dan kami mohon ya Allah, ampuni kami semua ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing siapapun. Jauhkan kami dari merendahkan siapapun ya Allah. Dan jauhkan kami dari sifat sombong ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Baiklah hadirin, demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetaplah istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian Al-Hikam Imam Abdullah Al-Haddad yang rutin diselenggarakan setiap Senin malam Selasa di Masjid Raya At-Taqwa, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugra Sugianto selaku pembacara dan
segenap kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan membacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.